Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of You Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara dan saudari yang terkasih, seorang ahli Taurat tentu bukan orang yang sembarangan. Dia disebut sebagai ahli Taurat tentu bukan tanpa alasan. Namun di antara sekian banyak ahli Taurat, sangat sedikit di antara mereka yang mau mendekat kepada Tuhan Yesus untuk sebuah maksud yang benar. Ini sungguh disayangkan. Sebagai orang yang memiliki banyak ilmu, mereka sebenarnya memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbuat baik, untuk berbagi ilmunya itu sehingga bermanfaat bagi orang lain, untuk mengajar orang-orang agar mereka mengerti akan kehendak Tuhan. Seperti halnya ahli Taurat ini, alih-alih berguru kepada Yesus untuk memperdalam ilmu agamanya, ia menjumpai Tuhan untuk mencobai dia. Meskipun niatnya tidak baik, namun Yesus menanggapinya dengan ramah dan sabar. Pertanyaan yang diajukan benar-benar sebuah pertanyaan yang berbobot. Ahli Taurat itu tidak bertanya akan hal-hal sepele yang setiap hari ia ajarkan kepada orang-orang, perihal harta, perihal kesehatan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Melainkan ia bertanya tentang hidup yang kekal. Saudara dan saudariku yang kekasih, kebanyakan dari kita sangat sibuk dengan masalah-masalah. Namun jarang orang yang peka dan mau menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hidup yang kekal. Hidup yang kekal bagi banyak orang dianggapnya itu terlalu jauh. Itu urusan nanti, itu urusan besok. Ini masalah yang sangat abstrak dan tidak relevan untuk dibicarakan dari sekarang. Sementara masalah-masalah yang mendesak yang lainnya begitu banyak, sehingga bahkan orang yang telah menjadi Kristen bertahun-tahun merasa kikuk atau asing jika harus berbicara tentang hidup yang kekal. Sehari-hari mereka berdoa, doanya senantiasa berisi permohonan-permohonan yang menurut mereka harus segera dicari jalan keluarnya dari sekarang. Seperti masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Bukankah kita memang sangat membutuhkan itu semua? Bukankah kita harus jujur dengan doa-doa kita? Bukankah kita tidak boleh munafik mengatakan bahwa kita tidak ingin sehat, tidak butuh uang, tidak mau untuk tercukupi kebutuhan sehari-hari? Bukankah itu berarti kita menipu diri kita sendiri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali waktu Yesus berfirman mengajar kita, Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ini bukan masalah boleh atau tidak. Memohon sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup jasmani tidak pernah
dilarang. Namun karena inti kehidupan itu bukan masalah kedagingan, bukan masalah yang jasmani, melainkan masalah roh dan jiwa, maka kita harus memiliki skala prioritas yang tepat. Mana yang penting, mana yang inti, itu yang harus didahulukan. Kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi kebutuhan yang pertama, prioritas yang teratas. Dalam doa-doa kita harus menempatkan itu sebagai cara untuk kita serius mencari hidup yang kekal. Sedangkan yang lainnya Tuhan tahu bahwa itu kita butuhkan, maka Tuhan menjanjikan akan menambahkannya bagi kita. Dalam doa Bapa kami, Yesus memberi contoh dari sekian banyak permohonan, maka di sana hanya ada satu kalimat yang berhubungan dengan masalah yang jasmani, yaitu permohonan untuk makanan kita atau rezeki untuk hidup kita yang sehari-hari. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita bisa belajar bahkan dari seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus bukan pada keinginannya untuk mencobai Tuhan, tetapi kepada usahanya untuk mencari hidup yang kekal. Kita ingin memenuhi doa-doa kita dengan permohonan-permohonan yang rohani dan bukan hanya permohonan yang jasmani saja. Karena hidup itu bukan hanya urusan jasmani, bukan hanya masalah kedagingan yang sementara waktu, melainkan hidup itu intinya adalah roh dan jiwa yang itu akan berlaku abadi. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.